Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Apa kabar kawan? Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan senantiasa memberikan kabar baik buat kita. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Jika sebelumnya saya menghadirkan informasi perihal peraturan terbaru nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, kali ini tidak jauh berbeda, saya masih akan mengupas tentang peraturan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Jika sebelumnya saya membahas tentang pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional, melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian, kali ini saya akan membahas tentang pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui promosi. Kawan, promosi dalam jabatan fungsional dilaksanakan melalui promosi ke dalam atau dari JF dan kenaikan jenjang JF. Pangkat PNS yang akan diangkat ke dalam JF melalui promosi sesuai dengan pangkat yang dimilikinya. Promosi ke dalam atau dari JF merupakan perpindahan diagonal. Promosi meliputi jabatan fungsional ahli utama ke dalam JPT Madya dan JPT Pratama, jabatan fungsional ahli Madya ke dalam JPT Pratama, JF ahli muda ke dalam jabatan administrator, JF penyelia dan ahli pertama ke dalam jabatan pengawas, jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi Pratama ke dalam JF ahli utama, jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya atau jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli muda dan JF keterampilan. Pengangkatan ke dalam JF melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, memiliki predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 tahun terakhir, memiliki rekam jejak yang baik, tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS, tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kawan, dalam hal telah ditetapkan dalam undang-undang, ketentuan promosi JF pada jabatan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan JF ke dalam JPT dan JA melalui promosi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dari JPT dan JA ke dalam JF melalui promosi mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang JF yang akan diduduki. Promosi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja PNS. Kawan, berkaitan dengan kenaikan jenjang jabatan, pengangkatan dalam JF melalui promosi merupakan perpindahan vertikal melalui kenaikan jenjang JF. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan, memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan, mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, dan memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Selain persyaratan tadi, JF tertentu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pada JF tersebut. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja. Kawan, untuk mengikuti uji kompetensi, pejabat fungsional harus telah memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan. Angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan tercantum dalam lampiran Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kenaikan jenjang JF dan tata cara penghitungan angka kredit kumulatif kenaikan jenjang JF diatur dengan peraturan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. Kawan, sementara berkaitan dengan tata cara pengangkatan dalam JF, pengangkatan dalam JF ditetapkan oleh PPK atas usulan pejabat yang berwenang bagi JF ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, JF penyelia, JF mahir, JF keterampilan, dan JF pemula. Pengangkatan dalam JF ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari Menteri. Berkaitan dengan pendelegasian pengangkatan dalam JF, PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya
untuk menetapkan pengangkatan dalam JF keterampilan dan JF keahlian selain JF ahli madya. Kriteria pemberian kuasa adalah sebagai berikut: jumlah ASN yang dibina dan penyebaran lokasi penempatannya, serta struktur dan ruang lingkup organisasi. Pemberian kuasa terdiri atas penandatanganan surat keputusan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari JF. Kawan, pemberian kuasa ditetapkan sebagai berikut. PPK instansi pusat dapat memberikan kuasa kepada paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungannya untuk penetapan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari JF, dan penetapan pengangkatan kembali JF di lingkungan instansi pusat untuk JF ahli pertama, JF ahli muda, dan atau JF keterampilan. PPK daerah provinsi dapat memberikan kuasa kepada paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungannya untuk penetapan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari JF, dan penetapan pengangkatan kembali JF di lingkungan daerah provinsi untuk JF ahli pertama, JF ahli muda, dan atau JF keterampilan. PPK daerah kabupaten kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang berwenang di lingkungannya untuk penetapan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari JF, dan penetapan pengangkatan kembali JF ahli pertama, JF ahli muda, dan atau JF keterampilan. PPK menyampaikan tembusan keputusan pendelegasian kepada Menteri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pejabat yang menerima delegasi atau pemberian kuasa menandatangani surat keputusan tersebut tidak untuk atas namanya sendiri, akan tetapi atas nama PPK yang memberikan kuasa. Kawan, pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Tetap semangat dan jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Tidak lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Pungtia mengucapkan terima kasih karena sampai hari ini Anda masih setia menyimak video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.